Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Arnika Dwi Asti dari program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gombong. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Oke, baik teman-teman. Seperti kita tahu, pasien dengan halusinasi adalah mereka yang menderita gangguan jiwa dan mengalami stimulasi sensori yang tidak nyata. Halusinasi bisa berupa halusinasi penglihatan, pendengaran, pengecapan, penghidu, perabaan. Halusinasi merupakan diagnosa keperawatan yang 90% mengiringi diagnosa skizofrenia pada pasien dengan gangguan jiwa. Asuhan keperawatan pada pasien halusinasi berorientasi pada 4 tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan yang pertama adalah mendiskusikan dengan pasien mengenai halusinasi dan mengajarkan cara kontrol halusinasi yang pertama dengan cara menghardik. Tindakan keperawatan yang kedua adalah mendiskusikan dengan pasien dan mengajarkan pasien cara kontrol halusinasi yang kedua dengan cara minum obat. Tindakan keperawatan yang ketiga adalah mendiskusikan dengan pasien dan mengajarkan pasien cara kontrol halusinasi yang ketiga dengan cara berbincang-bincang. Dan yang keempat, tindakan keperawatan yang terakhir yang dapat dilakukan untuk pasien halusinasi adalah mendiskusikan dengan pasien dan mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tindakan keperawatan yang pertama pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi, yaitu mengkaji isi halusinasi, mengenalkan pasien terhadap halusinasinya, dan mengajarkan pasien cara kontrol halusinasi yang pertama dengan cara menghardik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya boleh duduk sini ya? Boleh. Boleh kenalan dulu? Oke, nama saya Bu Arnika. Iya, Ibu boleh panggil saya Bu Arnika. Gitu. Ibu namanya siapa? Umi. Umi. Bu Umi siapa? Umi Sangada. Oh, Bu Umi Sangada. Oke. Ibu senangnya dipanggil siapa? Panggil Umi aja. Oke. Saya panggil Bu Umi ya. Iya. Oke. Bu Umi, Bu Arnika datang ke sini pengen ngobrol, pengen berbincang-bincang sama Bu Umi. Kita pengen sharing apa yang terjadi sama Bu Umi. Barangkali nanti Bu Arnika bisa bantu gitu ya. Iya. Bu Umi gimana kabarnya hari ini? Lagi bete, Bu. Boleh Bu Arnika tahu bete kenapa? Semalam nggak bisa tidur karena dengar suara-suara terus. Oh gitu. Jadi Bu Umi suka dengar suara-suara itu? Iya. Bu Umi juga kadang Bu Arnika lihat suka menyendiri, kadang seperti bicara dengan seseorang gitu ya? Iya. Bu Umi, gimana kalau misalnya sekarang kita ngobrol tentang suara-suara yang Bu Umi dengar? Bu Umi mau? 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 Mau ngobrol di sini apa mau ngobrol di mana? Di sini aja. Enak di sini? Iya, udah nyaman. Udah nyaman. Oke, kita mau ngobrol berapa menit kira-kira? 10 menit. 10 menit boleh, oke. Nanti kalau lebih dikit nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Bu Umi, tadi Bu Umi cerita kalau Bu Umi tadi malam katanya nggak bisa tidur karena dengar suara-suara. Iya. Boleh Bu Arnika tahu suara-suara yang Bu Umi dengar itu suara apa? Suara orang bilang suruh saya marah-marah sama bantingin barang-barang di rumah. Oh gitu. Suara itu menyuruh Bu Umi marah dan membanting-banting. Iya. Oh, Bu Umi itu suara laki-laki apa perempuan? Ada suara laki-laki seperti bapak saya, Bu. Padahal bapak saya sudah meninggal. Terus ada suara ibu-ibu, suara tetangga saya. Oh gitu. Iya. Jadi suaranya berubah-ubah. Iya. Kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan. Iya. Yang laki-laki seperti Bapak saya padahal Seperti sudah meninggal. suara bapak padahal udah meninggal. Kalau yang perempuan? Tetangga saya karena sering ngejekin saya, nggak suka sama saya, Bu. Ah gitu. Oke. Apa yang dibilang sama suara itu? Suruh marah-marah ke orang, suruh sama bantingin marah-marah. orang, bantingin barang. Suruh marah-marah ke orang, suruh bantingin barang gitu. Terus apa lagi yang dikatakannya? Selama ini seperti itu, Bu. Bu Umi sering dengar suara itu? Sering. Berapa sering, Bu?
Sehari bisa sampai 5 sampai 10 kali. Sering banget Iya. dia. Berapa lama biasanya kedengarannya? Sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Oke. Biasanya suara itu datang kapan saja, Ibu? Datangnya itu kalau habis subuh, terus mau duhur, Mau sholat duhur. terus kalau malam, terus kalau pas saya sendirian. Oh, pas sendirian. Kalau misalnya Ibu lagi ngobrol kayak gini sama saya, suaranya datang juga nggak? Enggak, Enggak ya? Enggak. Kalau lagi bareng sama orang suaranya nggak datang? enggak. Oke. Bu Umi, apa yang Ibu Umi rasain pada waktu suara-suara itu datang, Bu? Diemin aja. Paling kadang nyanyi-nyanyi sendiri sama ngomong sendiri. Ah gitu. Iya. Jadi Bu Umi nggak tahu apa yang harus dilakukan sehingga sama Bu Umi suaranya didiamin aja. Enggak tahu, Bu. Kalau misalnya suaranya didiemin gitu, suaranya pergi atau tidak? Enggak, masih tetap ada. Masih tetap ada. Iya. Oke. Ketika suara itu terus-menerus datang, gimana perasaan Bu Umi? Apakah kemudian Bu Umi jadi merasa terganggu atau apa gitu? Terganggu. Terganggu, iya. Sampai akhirnya Bu Umi jadi nggak bisa tidur, Iya. gitu ya, jadi nggak tenang ya. Oke, jadi kalau dari apa yang Bu Umi paparkan tadi, Bu Umi mengalami apa yang disebut sebagai halusinasi, ya Bu ya. Halusinasi itu adalah satu kondisi di mana kita mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang itu sebenarnya nggak nyata. Jadi kayak kita dengar suara, tapi sebenarnya suaranya nggak ada gitu. Kemudian atau kita lihat sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu nggak ada gitu. Ya. Jadi itu adalah suara palsu. Ya, itu suara palsu, itu bayangan palsu gitu. Saya percaya kalau Bu Umi dengar itu, iya saya percaya. Ibu ngerasa ibu ngedengarkan di telinga ibu gitu ya. Iya. Tapi orang lain nggak dengar itu. Gitu. Sehingga karena yang dengar cuma Bu Umi aja, orang lain nggak dengar, suara ini harus kita kendalikan, suara ini harus kita kontrol. Supaya apa? Supaya suaranya tidak terus-menerus datang. Karena kalau suaranya terus-menerus datang nanti jadi mengganggu aktivitas ibu, jadi nggak bisa dilakukan dengan baik gitu. Oke. Nah, Bu Umi, Bu Arnika punya 4 cara untuk mengatasi suara-suara yang Bu Umi dengar. Iya. Cara yang pertama itu dengan cara menghardik. Iya. Yang kedua caranya dengan minum obat. Iya. Yang ketiga itu dengan bercakap-cakap. Nah, yang keempat itu caranya dengan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat. Apa Bu Umi mau belajar mengenai cara tersebut? Mau Ya. biar suaranya hilang. Iya betul, biar suaranya nanti hilang ya. Iya. Oke. Kita belajar dengan cara yang pertama ya Bu ya, cara menghardik. Cara menghardik itu dilakukan dengan kita menghalau suara-suara itu supaya suaranya nggak datang mengganggu kita. Ya, jadi supaya suaranya itu berhenti, tidak kembali datang mengganggu kita gitu. Jadi setiap kali Bu Umi mendengar suara tersebut, nanti Bu Umi hardik suaranya. Caranya dengan kita menutup telinga, ya kita tutup telinganya, kemudian kita pejamkan matanya supaya konsentrasi, dan nanti di dalam hati kita mengatakan, pergi kamu suara palsu, kamu jangan ganggu saya nggak mau dengar kamu gitu, kamu pergi dari saya, kamu jangan ganggu saya, seperti itu. Ya, itu langkah-langkahnya. Bu Arnika contohin dulu ya. Ini pura-puranya Bu Arnika lagi dengar suara-suara nih, lagi halusinasi ya, suaranya lagi datang gitu. Kemudian Bu Arnika tutup telinga, tutup mata, kemudian di dalam hati Bu Arnika bilang, pergi, jangan ganggu saya nggak mau dengar kamu, kamu suara palsu, kamu pergi yang jauh dari saya, jangan ganggu saya, tolong pergi, seperti itu. Ya, jadi kita menghardik, menghalau supaya suara-suara itu nggak mau datang. Gitu. Bu Umi sudah mengerti? Sudah. Bu Umi bisa mencobanya, gimana caranya? Tutup telinga, iya betul, pejamkan mata, terus di dalam hati bilang, pergi kamu suara palsu, pergi, aku nggak mau dengar kamu, pergi yang jauh dari saya, pergi kamu, pergi. Oke, sip, bagus sekali. Iya begitu Bu Umi. Jadi itu adalah teknik yang pertama ya untuk menghalau suara-suara supaya dia nggak datang, nggak ganggu kita lagi dengan cara menghardik. Bu Umi sudah paham ya? Sudah. Oke, karena Bu Umi sudah paham,
Sekarang kita coba masukkan ke dalam jadwal ya, biar Bu Uminya tetap ingat tentang cara menghardiknya gitu. Nih Bu Arnika punya kertas, kita punya jadwal kegiatan di sini. Kita mau latihan menghardik ya Bu Umi ya. Bu Umi mau latihan menghardik berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali, oke. Menghardik 3 kali sehari. Mau jam berapa saja? Pagi jam 8? Apa jam 9? Jam 6 aja. Jam 6, oke. Habis subuh ya, jam 6. Terus Oke. mau tidur. Mau tidur berarti Bu Umi tidur jam 8 malam? Iya, Oke. jam 8. Jam 8 malam, satu lagi? Habis bangun tidur. Habis bangun tidur, kan udah tadi jam 6. Jam 6 pagi, jam 8 malam mau tidur, siang aja. Iya. Siang mau jam berapa? Siang jam 2? 1. Jam 1, oke. Jam 1, ya. Kita punya 3 jadwal ya Bu Umi ya. Jadi Bu Umi latihan menghardik jam 6 pagi, jam 1 siang, sama jam 8 malam ketika mau tidur. Oke. Di sini ada kolom M, B, dan T. M itu artinya mandiri. B itu artinya dibantu, T artinya tidak dilakukan. Kalau nanti Bu Umi melakukan latihan ini secara mandiri, tidak dibantu sama perawat, Bu Umi centang di kolom yang M. Sini dicentang. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau misalnya Bu Umi terlupa belum latihan kemudian diingatkan sama perawat, itu artinya dibantu. Nanti Bu Umi centang di bagian B. Iya. Ya. Kemudian kalau misalnya ternyata Bu Umi kelewatan, terlupa dan tidak melakukan latihan, Iya. berarti nanti dicontreng di bagian T. Artinya tidak dilakukan. Gitu ya. Iya. Ini untuk jadwal latihannya. Selain itu, karena Bu Umi udah belajar cara menghardik, maka setiap kali nanti suara-suaranya datang, Bu Umi praktekkan caranya ya dengan menghardik suara itu. Oke. Ini nanti kertasnya buat Bu Umi, buat catatan sama ballpointnya. Gitu. Nah Bu Umi, kita udah 10 menit ngobrol. Gimana perasaannya? Udah ngobrol sama Bu Arnika? Lebih tenang. Sudah enak ya? Sudah lebih baik ya? Oke. Tadi Bu Umi kita belajar apa? Menghardik. Cara menghardik, betul. Bu Umi masih ingat langkah-langkahnya? Masih. Gimana caranya Bu? Tutup mata, tutup telinga, pejamkan mata, bilang, Oke. pergi, kamu suara palsu, pergi, aku tidak mau mendengar kamu, pergi. Seperti itu Bu. Oke, sip. Bagus sekali. Iya, betul sekali Bu Umi. Jadi gitu caranya ya Bu ya. Bu Umi sudah bisa melakukan cara menghardik untuk mengontrol halusinasinya. Nah, setelah ini apa yang harus Bu Umi lakukan? Ketika suara-suara itu datang, harus ngapain? Menghardik. Harus menghardik, betul. Kemudian yang kedua, biar Bu Umi tetap ingat dengan cara menghardik, apa yang harus Bu Umi lakukan? Ditulis di jadwal kegiatan. Iya betul, melakukan latihan menghardik. Sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali, jam berapa saja? Jam 6, jam 1, sama jam 8. Oke, hebat. Ditulis ada M, B, dan T gitu ya. Iya. Oke, bagus sekali. Nah, Bu Umi, pertemuan kita udah selesai untuk cara yang pertama dengan cara menghardik. Gimana kalau misalnya besok kita ketemu lagi, Bu Arnika mau ngecek apakah Bu Umi sudah latihan menghardik atau belum. Sama besok kita mau belajar cara yang kedua dengan cara minum obat. Gimana Bu Umi mau? Mau. Boleh? Boleh. Besok mau ketemu di mana? Di sini lagi aja. Di sini lagi aja, oke. Mau jam berapa besok ketemunya? Jam 10. Jam 10 siang ya. Oke, siap. Besok kita ketemu lagi di sini jam 10 siang. Kita mau belajar cara mengontrol halusinasi yang kedua dengan cara minum obat. Gitu ya Bu Umi ya. Ini jadwal kegiatannya disimpan sama Bu Umi sama ballpointnya. Kalau latihannya sudah dilakukan, jangan lupa dicontek di sini ya. Oke. Bu Arnika pamit dulu ya. Bu Umi boleh istirahat. Terima kasih. Sama-sama Bu Umi. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai tindakan keperawatan yang pertama pada klien persepsi sensori halusinasi dengan cara menghardik. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.